Di sebelah kiri aku ada. Dengan Niko. Nah, lebih semangat lagi ada tim musik dengan Kak Christine, Kak Heidi, dan Kak Jason. Tepuk tangan dulu dong sama-sama. Yuk, kita semua duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau berdoa dulu ya, sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah bisa bangun pagi pada hari ini. Kami mau berkumpul bersama Tuhan di rumah kami masing-masing untuk memuji menyembah nama-Mu. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah sukacita-Mu ada untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Yeay, masih pagi nih, yuk kita lempangin tangannya. Kita mau olahraga ya Kak Iren? Kita mau olahraga kakak, siap kan kak? Siap dong Kak. Siap? Siap. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah selalu senang. Coba bentar kak, gerakan kakak Irennya salah nih. Bareng-bareng ya kak, bareng-bareng ya. Ayo, yuk sama-sama ya. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Yuk kak. Ya, yuk. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Coba, udah cepet-cepet nih versi pelannya ya kak. Pelan-pelan ya berarti Pelan-pelan ya. Yes. 1, 2, 3. Di Dalam luar atas bawah ku selalu senang. bareng-bareng. Dalam luar atas bawah ku Selalu senang sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Kau ada apa kak? Di kiri kau ada. Di mana kakak-kakak? Di atas dan di bawah kau ada. Di mana nih saat kita apa nih? Suka Kak. Di suka kau ada, ha 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 ha. Di duka pun kau ada. Karena siapa? Engkaulah Yesus. Di mana coba sekali lagi? Di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Bareng-bareng coba angkat tangannya. Di atas dan di bawah kau ada. Coba tunjukin sama bapaknya muka yang ceria ya kak. Kau ada, ha 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 ha. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Tepuk tangan dulu dong. Tadi kan kita udah olahraga pagi-pagi kan. Nah, sekarang kita mau tetap olahraga karena olahraga itu penting. Bener nggak kak? Bener Kak. Yuk kita Penting acungin banget. jempolnya, kita mau bilang Tuhan Yesus baik hari ini, ngasih cuaca yang baik, bener nggak? Masih kita nafas hari ini, bener nggak kak? Ya betul. Yuk sama-sama kak.
tadi kita udah muji Tuhan bareng-bareng kan? Yuk hari ini, sekarang ini kita duduk lagi nih. Kan tadi udah berdiri. Capek gak Kak? Lumayan. Capek gak Kak? Lumayan Kak. Ya udah deh, Tetap semangat. kita duduk yuk. Tapi kakak-kakaknya masih berdiri aja gak apa-apa buat adik-adik. Yuk kita mau nyembah Tuhan, kita mau nyanyi bareng-bareng ya Kak ya. Yuk. Oke? Oke Kak. Kita sikap berdoa yang baik. Karena hal yang baik, baik untuk Tuhan. Ayo Kak. Kita nyanyi sama-sama ya. Di tanganmu, katakan bareng-bareng. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Bareng-bareng katakan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Yuk dengan sikap berdoa kita bilang, ku di tanganmu, kami di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan dengan keras, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita angkat kedua tangan kita bilang, Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku, Kau serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Tuhan tahu hati kita, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Now forever, in your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rita.
tahun ini GPI PPL itu sedang memberikan satu tema, yaitu tetap berharap dengan Tuhan. Kamu tahu nggak, ada ayat di Alkitab yang terpendek banget, di mana Tuhan Yesus memberikan pesan ke para jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Itu ayat terpendek. Nah, Tuhan mau bicara tentang tetaplah berdoa, tapi itu dalam banget gitu loh ya, pengertian ini. Di masa pandemi saat ini, kamu tahu kan bahwa kita itu sedang mengalami yang namanya COVID-19. Nah, adik-adik, kamu bisa merasakan kan bahwa di masa sulit ini mungkin kamu juga merasakan bahwa mungkin mama papa juga saat ini sedang kesulitan, ada yang kesulitan keuangan, kamu juga belajar susah, bener kan? Kamu harus belajar di rumah, kamu harus belajar online. Nah, iya, kalau pas kita tuh dalam keadaan tidak sulit keuangan, tapi coba kalau mama papa kamu usahanya gagal. Nah, Tuhan menyatakan tentang tetaplah berdoa. Kamu tahu nggak, di Alkitab itu nggak semua yang namanya tokoh-tokoh itu hidup mereka itu lancar, hidup mereka tuh baik. Kamu tahu, kita harus belajar ya dari tokoh-tokoh yang mungkin Kak Rita mau sampaikan tentang 3 tokoh aja. Yaitu pertama, kita belajar dari yang namanya Stefanus. Kenal nggak namanya Stefanus? Nah, Stefanus ini, kalau kita baca ya, kita buka Kisah Rasul 6 ayat 5. Kenapa Stefanus itu bisa bertahan di masa kesulit mereka? Karena kalau kita baca dari Kisah Rasul 6 ayat 5 dikatakan gini, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah, Stefanus ini dipenuhi oleh iman dan Roh Kudus. Artinya apa? Kamu tahu Stefanus itu meninggalnya seperti apa? Stefanus itu pada saat dia menyatakan bahwa dia pengikut Yesus, dia itu harus dirajam, adik-adik. Dirajam sampai dilemparin batu. Kamu bayangin aja, kamu dicubit aja sakit kan? Tapi Stefanus bisa bertahan sampai akhir. Walaupun Stefanus tuh pada akhirnya dia meninggal. Nah, selama dia dirajam itu dikatakan apa? Stefanus tuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, yang diperlukan saat ini di masa sulit seperti ini yaitu adik-adik harus punya iman. Adik-adik harus penuh dengan Roh Kudus. Sehingga kamu harus bisa bertahan di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, disampaikan juga bahwa Stefanus itu sebelum dia menyerahkan dirinya, adik-adik tahu nggak? Stefanus tuh ngapain? Waktu dia dirajam dengan sakitnya dan dia harus mati, pada akhirnya Stefanus cuma bilang begini. Kisah Rasul 7 ayat 59, yuk kita buka sama-sama ya adik-adik ya. Kisah Rasul 7 ayat 59 dikatakan seperti ini. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, apa adik-adik? Kalau kita buka bareng-bareng. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi waktu Stefanus itu mengalami dia harus bertemu dengan Bapa di surga, mungkin dia dalam keadaan sakit, keadaan keadaan yang dia sulit sekali karena dia dirajam. Dia hanya melakukan satu hal, adik-adik, dia berdoa. Dia cuma bilang gini, ya Tuhan, terimalah rohku. Nah adik-adik, hubungannya apa? Kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, pada saat kita mengalami kesulitan apapun, kita kuat di dalam doa. Dan saat Stefanus mati pun dia hanya terakhir dia hanya berdoa. Dia bilang, ya Tuhan, terimalah rohku. Itu tokoh kita yang pertama. Siapa lagi adik-adik? Tahu? 2, kita belajar dari Paulus dan Silas. Nah, tahu nggak siapa Paulus? Paulus itu seorang rasul, adik-adik. Kalau kamu bilang, jadi murid Yesus tuh nggak akan susah. Kalau jadi murid Yesus tuh enak. Enggak, adik-adik. Paulus itu adalah seorang rasul. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penyebar Injil. Kalau kamu baca di Kisah Rasul 16 ayat 24, kamu tahu nggak apa yang kejadian Rasul Paulus dengan Silas? Kamu pernah masuk penjara nggak? Atau pernah nengok seseorang di penjara?
penjara tuh enak gak sih adik-adik? Gak enak. Kamu gak bisa kemana-mana, kamu hidupnya di dalam satu ruangan, yaitu di penjara. Kamu makan yang dikasih oleh para penjaga penjara. Gak enak kan? Tapi kamu tahu gak kenapa Paulus bisa bertahan di dalam penjara? Bahkan dia bersama Silas juga di penjara. Kakinya dibelenggu, tangannya diborgol, kakinya diikat. Kamu bisa bayangin begitu sulitnya Rasul Paulus di dalam penjara bersama Silas. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang mereka lakukan? Kita buka ya Kisah Rasul 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka tuh tadi Rasul Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dan pasungan yang kuat. Tahu pasung? Pasung tuh kayak satu kayu di mana kaki mereka tuh diikat dengan kayu itu. Nah, dipasung. Nah, kenapa mereka bisa kuat di dalam penjara? Mereka nggak nangis, aduh mami, misalkan nyari papinya gitu gimana. Enggak, mereka tetap kuat di dalam penjara. Kamu tahu nggak kenapa? Karena mereka berdoa. Mereka bahkan adik-adik tahu nggak? Dia nggak cuma hanya dipasung terus mereka berdoa. Bahkan mereka memuji Tuhan. Mereka menyanyi buat Tuhan. Bayangin di penjara loh adik-adik. Di mana kesulitan mereka alami, tapi mereka bisa memuji nama Tuhan. Mereka berdoa. Nah, kamu lihat di ayat 25-nya. Tadi Kisah Rasul 16 ayat 25 dibilang apa coba? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengar mereka. Wow, hebat ya adik-adik ya. Pada saat mereka memuji nama Tuhan, tahu nggak terjadi apa? Terjadi gempa bumi yang hebat. Bahkan pada saat itu semua belenggu-belenggu mereka runtuh. Belenggu mereka lenyap. Mereka bisa menggoncangkan penjara adik-adik. Bahkan mereka juga bisa menyelamatkan orang-orang di penjara. Hebat kan adik-adik? Kekuatan apa? Kamu tahu nggak? Kekuatan doa. Bahkan kekuatan puji-pujian. Nah, yang kakak mau ajarin kalian apa? Tetaplah berdoa, tetaplah bertahan di dalam kesulitan kalian. Mungkin kamu mengalami hal-hal yang, mama papa kamu juga mungkin ada teman-teman kakak juga papa mamanya kena COVID. Nah, termasuk dia juga kena COVID. Akhirnya mereka sakit, tapi di tengah-tengah kesakitan mereka dia tetap bertahan. Karena kenapa? Karena kuat di dalam doa. Nah, adik-adik satu lagi yang kita akan belajar. Tokoh yang tadi kakak sampaikan ada 3 ya. Satu lagi, kamu tahu nggak siapa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Tapi Yesus juga pada saat di bumi itu dia adalah manusia. Kalau manusia itu dicubit tuh sakit loh adik-adik. Kalau dipukul itu sakit. Tapi kita belajar dari Yesus yaitu apa? Pada saat dia tahu diri dia mau disalib, dia ngapain? Tahu nggak adik-adik ngapain? Dia ke taman Getsemani, dia berdoa di situ. Bahkan dikatakan di Alkitab kata apa? Cucuran keringatnya tuh seperti darah. Dia seperti mau mati rasanya. Tapi satu hal, kenapa Yesus tetap bertahan? Dia nggak lari dari masalahnya. Tapi dia tetap bertahan sampai akhir, sampai menyelesaikan dia disalib. Kamu ngerti bahwa dia punya kekuatan yaitu berdoa kepada Bapaknya. Coba kita buka ya Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dia minta ke adik-adik, dia minta ke 2 orang murid, dia bilang tinggallah di sini dan jagalah dengan aku. Tapi kamu tahu nggak murid-muridnya ngapain selama Yesus berdoa? Tidur adik-adik. Bukannya temenin Yesus untuk berdoa, tapi malah mereka tuh tidur. Nah, Yesus saking dia tahu bahwa waktunya sudah tiba, dia akan mengalami kematian, dia takut sekali. Tapi yang membuat dia kuat apa adik-adik? Dia berdoa kepada Bapaknya. Mungkin adik-adik juga pernah ngalamin ya, takut, ya sedih saat ditinggal mama, ditinggal sama papa pergi, kamu di rumah sendirian, atau kamu ngalamin kesulitan, aduh gimana. Tapi
kakak mau ajarin satu hal, tetaplah berdoa ya adik-adik. Jangan takut karena kita tahu ada kekuatan di dalam doa. Kita belajar dari Yesus, sekalipun dia Allah, dia Tuhan, tapi dia mau tetap berdoa kepada Bapaknya. Nah, hal Yesus berdoa kita buka dari Matius 26 ayat 39. Kita baca ya sama-sama ya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Hebat ya Yesus tuh ya adik-adik. Dia hebat sekali. Kenapa? Dia tahu kalau dia bergantung kepada Bapa, sekalipun dia di dalam ketakutan, tapi dia mau terjadilah menurut kehendak-Mu Bapa. Artinya kehendak siapa? Kehendak Bapaknya. Yesus memang harus datang ke dunia ini bukan hanya untuk sebagai raja, tapi dia juga untuk menjadi penebus dosa kita. Makanya adik-adik, kalau kita belajar dari ketiga tokoh ini, luar biasa. Kekuatan mereka dari mana? Pada saat mengalami kesulitan, mereka tetap berdoa. Nah, caranya gimana Kak berdoa itu? Saya nggak tahu. Kalian kan tahu ya, kalau di gereja kita diajarin. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa, tutup mata. Nah itu kamu lakukan. Tapi di Matius dikatakan cara gimana kita harus berdoa. Ada, kita buka dari Matius 6. Katakan seperti ini adik-adik. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutup pintu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi dan membalas kepadamu. Jadi adik-adik tahu nggak harus ngapain? Masuk kamar, terus berdoa, tutup pintu. Supaya apa? Kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kamu bisa berdoa dengan Bapa. Ingat Yesus tadi dia ngapain? Dia pergi ke Taman Getsemani, terus dia berdoa di sana. Nah caranya juga bisa begitu adik-adik. Mungkin kamu lagi di jalan, kamu bisa tutup mata, kamu bisa berdoa. Kita nggak perlu juga harus yang bagaimana ya adik-adik ya untuk berdoa. Tapi kita harus biasakan diri bahwa kita belajar untuk berdoa dengan Bapa di surga. Nah ada lagi yang Yesus ajarkan, yaitu misalkan kamu nggak tahu cara berdoa, dari Yesus ngajarin seperti ini. Kalau kamu berdoa tuh jangan bertele-tele adik-adik. Panjang-panjang gitu, enggak. Tapi Yesus ngajarin nih misalkan seperti ini adik-adik dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini rada panjang ya adik-adik. Mungkin kalau di Katolik mereka diajarkan untuk doa Bapa kami. Tapi kita juga bisa. Misalkan kamu, aduh doanya gimana Kak? Ya udah kita belajar ya dari doa Bapa kami, coba gitu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah empunya kerajaan surga dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, bisa kita berdoa seperti itu. Kita juga belajar untuk kenapa kita mintanya kepada siapa? Kepada Bapa kita yang ada di surga. Kita nggak perlu takut dalam keadaan apapun juga. Kamu harus belajar bahwa Bapa itu mendengar apa yang menjadi doamu. Bapak tuh tahu, bahkan Tuhan bilang gini, aku tidak memberikan segala pencobaan itu lebih daripada kekuatanmu. Jadi adik-adik, kakak minta bahwa di dalam masa-masa yang sulit ini, belajar ya adik-adik ya untuk tetap berdoa. Jangan takut karena Tuhan ada beserta kita. Dan kakak pengen bahwa pada saat kamu mengalami seperti ini, ingat apa yang kakak sampaikan, yaitu apa? Kamu harus tetap berdoa. Kiranya firman Tuhan yang cukup pendek ini kakak sampaikan bahwa kita belajar ya adik-adik ya. Sekalipun yang tadi disampaikan kakak tadi ada 3 tokoh itu, mungkin banyak tokoh lain di Alkitab, tapi mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kita juga harus belajar untuk mengandalkan Yesus.
Amin. Yuk kita sama-sama baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pendek banget itu adik-adik. Ayat hafalan mah nggak usah dihafalin lagi itu ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Kita tutup mata, kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur kami sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Untuk kami belajar untuk tetap berdoa Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar. Sekalipun Tuhan kami juga melihat murid-murid ataupun Yesus sendiri Tuhan. Pada saat mereka mengalami kesulitan Tuhan, mereka tetap mengandalkan kepada Bapa. Mengandalkan di dalam doa-doa mereka. Kami terus juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kalau mungkin mereka juga dalam masalah, mereka ketakutan atau kami sendiri mengalami ketakutan, kami kesulitan. Tuhan ingatkan kami lewat Roh Kudus-Mu untuk kami belajar tetap berdoa. Kami tetap mengandalkan Engkau. Berkatilah Tuhan kedua orang tua kami. Berkati apapun dikerjakan tangan mereka menjadi berhasil. Kami berdoa terus Tuhan Yesus untuk firman yang kami dengar. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami. Dan kami melakukannya sehingga kami berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk semuanya dan kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa nanti. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. God bless you, bye. Shalom. Ayat hafalan minggu ini adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. God bless you. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. God bless you all. Bye-bye. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Terima kasih, dadah. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Saya Brian dan sekarang saya akan melakukan ayat hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih. God bless you. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. God bless you. Bye.
Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. God bless you. 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Makasih. Ayat hafalan minggu ini Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, God bless you. 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. God bless you. Shalom, nama saya Calvin. Ayat hafalan minggu ini adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih, dah. Shalom, nama saya Melvin. Ayat hafalan minggu ini adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. God bless you. Hai adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini pendek banget. Yuk kita hafalin bareng-bareng ya, dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, kirimkan video ini kepada kakak-kakak sekolah minggu dan Kak Lisa tunggu. Bye-bye.